Halo, nama saya Hendra Tribudiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang view. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami definisi view, dapat membuat view, dapat memanggil data melalui view, merubah definisi view, insert, update, dan delete data melalui view, dan yang terakhir menghapus atau drop view. View adalah salah satu objek database yang secara logika merepresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Kegunaan dari view adalah membatasi akses database, membuat query kompleks secara mudah, mengizinkan independensi data untuk menampilkan view atau pandangan data yang berbeda dari data yang sama. Ada dua tipe view, yaitu simple view dan complex view. Berikut ini perbandingan antara simple view dan complex view. Fiturnya adalah jumlah tabel, berisi fungsi, berisi grup data, DML melalui view. Simple view-nya adalah jumlah tabelnya 1, berisi fungsinya tidak, berisi grup datanya tidak, DML melalui view ya. Lalu bisa dilihat di sini adalah complex view-nya adalah jumlah tabelnya 1 atau lebih, berisi fungsinya ya, berisi grup datanya ya, DML melalui view tidak selalu. Selanjutnya membuat view. View dapat dibuat dengan perintah create view. Subquery dapat dicantumkan dalam create view, tapi subquery yang digunakan tidak boleh berisi klausa ordered by. Contohnya, buat view EMP VU10 yang berisi detail dari pegawai yang bekerja pada Departemen 10. Ketikkan create view EMP VU10 select m0, iname, job from EMP where depno sama dengan 10. Untuk menampilkan struktur dari view diberikan perintah describe nama view. Contohnya, bila kita ketikkan describe EMP VU10 maka hasilnya adalah seperti tersebut. Pada view juga dapat dibuat kolom alias. Contohnya, buat view sal VU30 yang berisi nomor, nama, dan gaji pegawai yang bekerja di Departemen 30. Beri nama kolom baru yaitu employee number, name, dan salary. Kita ketikkan create view sal VU30 select m0, employee number, iname, name, sal salary from EMP where depno sama dengan 30. Lalu memanggil data dari view. Untuk memanggil data dari view digunakan perintah yang sama seperti memanggil data dari tabel. Contohnya, tampilkan semua data yang ada pada view sal VU30, maka kita bisa ketikkan select bintang from sal VU30, maka hasilnya seperti berikut ini. Selanjutnya, memodifikasi view. Untuk memodifikasi view digunakan klausa create or replace view. Contohnya, modifikasi judul kolom dari EMPVU10 menjadi seperti berikut. Maka kita ketikkan create or replace view EMPVU10 dalam kurung employee number, employee name, job title. Select m0, iname, job from EMP where depno sama dengan 10. Maka hasilnya setelah diselect bintang from EMP VU10 maka hasilnya sebagai berikut ini. Selanjutnya, membuat complex view. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan complex view yang berisi fungsi group untuk menampilkan nilai yang berasal dari dua tabel. Contohnya, buat complex view dep sum view yang berisi nama departemen, minimum gaji, maksimum gaji, rata-rata gaji, dan seluruh pegawai pada tiap-tiap departemen. Maka kita ketikkan create view dep sum view seperti yang diminta. Lalu dalam kurung name, min cell, max cell, dan avg cell. Select d.dname, min dalam kurung e.cell, max dalam kurung e.cell, avg dalam kurung cell from empe, depd where e.depno sama dengan d.depno. Lalu jangan lupa group by d.dname.
Maka setelah kita tampilkan select bintang from depth underscore sum underscore view, maka hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya, aturan untuk membentuk operasi DML pada view. Berikut ini aturan untuk membentuk operasi DML pada view. Yang pertama, operasi DML dapat dibentuk pada simple view. Yang kedua, baris data pada view tidak dapat dihapus jika berisi fungsi group, clause group by, keyword distance. Data pada view tidak bisa dimodifikasi jika berisi 3 kondisi yang sudah disebutkan di atas, kolom yang didefinisikan oleh suatu ekspresi, kolom raw num, dan selanjutnya pada view tidak bisa ditambahkan data jika yang pertama, view berisi 5 kondisi yang sudah disebutkan di atas. Yang kedua, terdapat kolom not null pada base table atau tabel asal dari mana view dibuat yang tidak dipilih oleh view. Selanjutnya, menggunakan clause with check option. Jika clause with check option digunakan, maka tidak diperbolehkan terjadi perubahan data pada kolom yang punya relasi ke tabel yang lain. Misal pada view EMPVU20, kolom depno punya relasi ke kolom depno pada tabel department, maka perubahan data yang dilakukan pada kolom ini tidak diperbolehkan. Contohnya buat view EMPVU20 yang berisi semua data pegawai pada tabel EMP yang bekerja di departemen 20. Berisi clause with check option, maka kita ketikkan create or replace view EMPVU20 as select bintang from EMP where depno sama dengan 20 with check option constraint EMPVU20 underscore CK. Perubahan yang dilakukan pada view EMPVU20 untuk kolom depno akan menimbulkan pesan kesalahan. Kita ketikkan update EMPVU20 set depno sama dengan 10 where mno sama dengan 7788. Maka terlihat di situ adalah terjadi error. Mengabaikan atau tidak memperbolehkan dilakukan operasi DML. Clause read only digunakan jika kita ingin mengabaikan atau tidak mengizinkan semua operasi DML yang dilakukan pada data. Contohnya, buat view EMPVU10 yang berisi dari nomor, nama, dan pekerjaan pegawai untuk pegawai yang bekerja di departemen 10. Gunakan clause read only untuk mengabaikan operasi DML pada view. Maka kita ketikkan create or replace view EMPVU10 as select mno, iname, job from EMP where depno sama dengan 10. Lalu jangan lupa ketikkan with read only. Setelah dibuat view EMPVU10 tersebut, sembarang operasi DML yang dilakukan pada view akan menimbulkan pesan kesalahan. Seperti pada contoh berikut. Ketikkan delete from EMPVU10 where mno sama dengan 7782, maka terlihat akan terjadi kesalahan atau error. Selanjutnya, menghapus view. View dapat dihapus dengan menggunakan perintah drop view nama underscore view. Contohnya, hapus view EMPVU10. Kita langsung ketikkan aja pada SQL adalah drop view EMPVU10, maka akan terlihat view drop. Kita akan menjawab soal-soal. Yang pertama, buat view EMP underscore view yang berisi nomor pegawai, nama pegawai, nomor departemen yang berasal dari tabel pegawai. Ubah judul kolom nama pegawai menjadi pegawai. Kita ketikkan create view EMP underscore view as select mno, ini pegawai, depno from EMP. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Yang kedua, tampilkan view EMP underscore view. Kita ketikkan select bintang from EMP view, maka hasilnya sama seperti yang diminta. Yang ketiga, tampilkan nama view dan teksnya dari data dictionary user view. Kita ketikkan select view underscore name, text from user view, maka hasilnya adalah sama seperti yang diminta. Yang keempat, buat view dengan nama dep20 yang berisi nomor, nama, dan gaji dari pegawai yang bekerja di departemen 20. Beri judul kolom employee ID, employee, dan department ID. Jangan perbolehkan pegawai untuk mendaftar kembali atau mengisi datanya lagi ke departemen yang lain melalui view.
Kita ketikkan create or replace view dep 20 dalam kurung employee ID employee, department ID as select no a name, depno from emp with read only. Ketika kita akan memproses update dari view tersebut, ketikkan update dep 20 set employee sama dengan Alex, where employee ID sama dengan 7369, maka hasilnya adalah error. Yang kelima, tampilkan struktur dari view dep 20. Yang diminta adalah seperti berikut, maka ketikkan dsc dep 20, maka hasilnya sama seperti yang diminta. Yang keenam, buat view salary view yang berisi nama pegawai, nama departemen, gaji, dan grade dari gaji untuk semua pegawai. Beri judul pegawai, departemen, gaji, grade. Tampilkan data pada salary view. Yang diminta adalah sebagai berikut, maka ketikkan create or replace view salary view dalam kurung pegawai, departemen, gaji, grade as select a.iname, d.dname, e.sal, s.grade from empe, depd, salgrade s, where e.depno sama dengan d.depno and e.sal between s.losal and s.hisal. Maka kita ketikkan select bintang from salary view, maka hasilnya adalah sama seperti yang diminta. Itulah penjelasan saya tentang view. Silakan mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.